Halo Sobat Biologis, ketemu lagi nih. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas soal yang berkaitan dengan etologi atau ilmu tentang perilaku hewan. Cek. Nah, disajikan soal sebagai berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar dan salah mengenai konsep-konsep dasar ilmu perilaku hewan. Pernyataan yang pertama. Ultimate cause dari perilaku schooling atau berenang bersama pada ikan adalah untuk menurunkan kesuksesan predasi dari predator. Benar atau salah? Ting tong tong. Yaps, perilaku ini itu salah. Kenapa demikian? Karena ada ini, ultimate cause. Cause kan itu penyebab, ultimate itu kan utama. Jadi yang dinamakan ultimate cause pada hewan adalah penyebab utama atau penyebab mendasar dari suatu fenomena yang terjadi pada hewan tersebut. Nah, ini itu biasanya diwariskan secara turun-temurun dan terjadi melalui proses evolusi. Nah, selain ultimate cause, ada nih satunya, yaitu proximate cause. Nah, jadi yang dinamakan proximate cause itu kan penyebab yang secara langsung merujuk pada bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Penyebab langsung terjadinya suatu fenomena pada hewan tersebut. Contohnya apa? Seekor burung itu bernyanyi karena adanya perubahan akibat hormon. Jadi terjadi secara langsung saja. Sementara jika ultimate cause itu penyebab secara mendasarnya karena evolusi melalui adaptasi dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, contohnya apa? Burung yang bernyanyi itu untuk menarik pasangan. Itu seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan soal ini, ultimate cause ini dinyatakan salah. Karena apa? Karena ini kan perilaku schooling atau berenang bersama pada ikan untuk menurunkan kesuksesan predasi dari predator. Ini bukan merupakan peristiwa yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi secara langsung saja. Sehingga ini itu termasuk ke dalam proximate cause. Langsung soal yang kedua. Hewan-hewan yang melakukan model pemeliharaan anak umumnya memiliki perilaku innate lebih banyak dibandingkan hewan-hewan yang tidak melakukan pemeliharaan anak. Nah, ini perilaku innate. Perilaku innate itu apa? Perilaku innate itu perilaku bawaan yang dimiliki hewan. Dan jawabannya itu benar atau salah? Tiong, jawabannya itu salah. Kenapa demikian? Justru hewan-hewan yang melakukan model pemeliharaan anak ini itu memiliki perilaku innate yang lebih sedikit. Kenapa demikian? Perilaku innate itu kan perilaku bawaan. Perilaku yang alami dimiliki oleh hewan tersebut. Contohnya apa? Contohnya insting, seperti insting seekor burung yang membangun sarangnya di atas pohon, membangun sarangnya sendiri. Selain itu, contohnya ada perilaku imprinting. Perilaku contohnya adalah bebek yang setelah menetas dari telur itu langsung mengenali orang pertama yang dilihat itu sebagai induknya. Justru hewan-hewan yang tidak melakukan pemeliharaan terhadap anak itu lebih teraktivasi perilaku innate-nya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bertahan hidup. Jadi mereka itu lebih mandiri dibandingkan hewan-hewan yang memiliki perilaku untuk pemeliharaan anak. Karena kan dia kan harus beradaptasi terhadap lingkungan. Sehingga instingnya itu lebih terangsang pada hewan yang mandiri tersebut. Jadi jawabannya salah. Untuk soal yang nomor 3, proses pelatihan burung bernyanyi dengan mendengarkan rekaman dari nyanyian burung juara merupakan contoh dari perilaku belajar classical conditioning.
conditioning. Nah, classical conditioning itu apa? Ada dua. Ada classical conditioning, ada operant conditioning. Conditioning. Jadi, kalau yang dinamakan classical conditioning itu pekondisian secara klasikal. Jadi, bagaimana cara kerja ini? Ini itu pembelajaran di mana ada stimulus yang dilakukan berulang-ulang, stimulus alami yang dilakukan berulang-ulang, sehingga akan menghasilkan respon. Jadi kalau classical conditioning itu stimulusnya itu alami. Sedangkan kebalikannya, ada operant conditioning itu merupakan tindakan yang disengaja. Contohnya apa? Jadi ada konsekuensi dari hewan ini itu melakukan tindakan tersebut, konsekuensinya itu baik untuk dirinya atau merugikan bagi dirinya. Jika itu membawa dampak yang baik, akan dilakukan berulang-ulang, akan dilakukan tindakan yang disengaja. Contohnya apa? Contohnya itu ada tikus yang dia ini ditaruh di dalam suatu kandang dan diberi keju pada jebakan tikus gitu. Jadi ketika dia ini selalu mencoba-coba mengambil, jika dia ini berhasil, ketika ada manusia yang melakukan percobaan akan memberi makan lagi, dia ini akan melakukan lagi, mengambil makanan tadi, selama selama dia ini tidak terjadi hal buruk. Itu yang namanya operant conditioning. Sementara jika classical conditioning ini ada stimulus alami yang diberikan. Stimulus yang diberikan sehingga hasilnya itu suatu respon. Suatu respon. Contohnya apa? Contohnya ada anjing yang diberi bel. Saat diberi bel itu pertanda dia ini waktunya makan sehingga mengeluarkan air liur. Nah, ada orang yang melakukan percobaan sehingga saat diberi bel meskipun tidak waktunya makan, dilakukan respon secara terus stimulus secara terus-menerus sehingga akan didapat respon. Saat diberi bel, dia ini akan mengeluarkan air liur dengan sendirinya. Itu yang dinamakan classical conditioning. Ada respon dan ada stimulus. Nah, dari soal ini, proses pelatihan burung bernyanyi dengan mendengarkan rekaman dari nyanyian burung juara. Nah, jadi ini bisa dibilang ada stimulusnya berupa nyanyian. Nah, setelah didengarkan dari rekaman nyanyian burung ini, maka burung tersebut respon yang diharapkan dia ini akan bisa bernyanyi dengan sendirinya, bernyanyi secara alami. Jadi ini itu merupakan contoh perilaku classical conditioning. Jadi jawabannya benar atau salah? Jadi benar. Untuk soal yang selanjutnya. Kehilangan kemampuan mencium aroma ikan pada orang-orang yang tinggal di dekat pasar ikan merupakan contoh dari perilaku belajar habituasi. Nah, habituasi. Habituasi itu apa sih? Kira-kira ini tuh benar atau salah? Teng-teng. Ya, jawabannya itu salah. Habituasi itu merupakan perilaku ketika suatu organisme itu akan dihadapkan jika dia ini merespon suatu stimulus. Nah, jika pada awalnya itu dia ini merespon, akan tetapi ternyata setelah berulang-ulang, stimulus tadi itu ternyata tidak berbahaya. Maka dia ini belajar, oh tidak, saya disrespon stimulus ini. Jadi merupakan pembelajaran di mana suatu organisme itu akan berhenti merespon terhadap stimulus jika stimulus tersebut ini tidak berbahaya bagi dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya ini burung. Burung yang membangun sarang di pohon. Pohon ini itu dekat jalan raya. Nah, pasti pada awalnya dia ini kan akan merespon terhadap orang yang lewat. Dia akan terbang. Akan tetapi, ternyata setelah banyak kendaraan ataupun orang yang lewat,
dia ini tidak membahayakan bagi si burung tadi, sehingga dia ini akan mengabaikan ataupun tidak akan merespon lagi, dia akan tetap dan tidak terbang. Jadi, meskipun ada orang-orang yang tinggal di dekat pasar ikan, dia ini tidak akan kehilangan aroma penciuman. Yang terpenting, habituasi itu merupakan perilaku yang terjadi pada hewan, bukan pada ranah dari manusia. Seperti itu. Meskipun orang yang tinggal di dekat pasar ikan, indera penciuman mereka itu terhadap aroma ikan tidak akan hilang, tapi akan terbiasa. Penciuman ini akan hilang itu apabila terjadi suatu kecelakaan ataupun sebagainya yang menyebabkan melemahnya indera penciuman seorang. Nah, ini merupakan penjelasan dari materi soal yang telah kita bahas tadi. Ini jika kalian itu masih pengen penasaran, masih belum terlalu mengerti dengan penjelasan tadi, bisa kalian baca ataupun kalian pahami materi yang terdapat di slide ini. Nah, ini merupakan jawaban yang tadi celah salah, benar salah. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Bye-bye.